menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Pengibaran bendera pusaka ini dilaksanakan di lapangan halaman kantor Bupati Selasa pagi. Tak sama dengan tahun sebelumnya, upacara kali ini diselenggarakan secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan tamu undangan sangat terbatas. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan, sesuai dengan tema peringatan HUT RI tahun 2021, yakni Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, terkandung maksud agar bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Lampung Barat, tetap tangguh dalam persatuan dan kegotong royongan. Dengan persatuan dan kesatuan, Parosil yakin tema kemerdekaan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh dapat terwujud di Lampung Barat. Penghargaan dan penghormatan kita kepada para pahlawan yang sudah membebaskan kita dari penjajahan. Hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi generasi penerusnya, generasi bangsa untuk memperingati. Nah, hari ini kita dituntut untuk mengisi pembangunan di tengah pandemi COVID-19 dengan berbagai macam tantangan dan persoalan. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah persatuan. Karena persatuan itu menunjukkan sebuah kebersamaan dan juga kegotong royongan. Suasana yang kita lakukan hari ini penuh dengan kesederhanaan, tetapi tidak akan mengurangi hikmah dan makna yang terkandung daripada peringatan itu sendiri. Karena peringatan itu intinya kita mengingatkan kepada diri kita akan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara ini. Nah, hari ini kita dituntut untuk mengingat para arwah, para pejuang daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus juga kita harus membingkai yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi sekali lagi, mari kita isi dan kita berdoa, mudah-mudahan Indonesia ke depan akan lebih maju.
Wabah virus corona telah menjangkau lebih dari 70 negara termasuk Indonesia. Corona adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia, serta menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Virus corona berasal dari hewan yang melompat ke manusia, lalu terjadi penularan virus antar manusia melalui percikan ludah dan ingus saat seseorang batuk atau bersin. Bisa juga melalui perantara seperti gagang pintu atau pegangan tangga. Sejauh ini, virus corona baru ini memiliki tingkat kematian sekitar 2%, jauh lebih rendah dari SARS yang sekitar 10% dan MERS yang sekitar 35%. Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi wabah global virus corona ini. Semua bandara dan pelabuhan telah dilengkapi dengan thermal scanner. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 132 rumah sakit dengan fasilitas sesuai standar internasional. Dalam 2 minggu ini kita fokus kampanye mengenai pakai masker. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker untuk aku, kamu, dan kita. Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Upacara apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan. Malam sebelum puncak peringatan HUT RI ke-76, yakni upacara kemerdekaan, Bupati dan Wakil Bupati beserta Forkopimda mengadakan upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit. Upacara ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0422 Lampung Barat, Letnan Kolonel CZI Beni Setiawan. Upacara di Taman Makam Pahlawan ini dilaksanakan dengan tujuan mengenang dan menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur saat perang melawan penjajah dalam mempertahankan serta memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 73 tahun yang lalu. Acara sakral yang hanya diterangi dengan obor pada tengah malam, tepat pukul 00 ini, diawali dengan membaca naskah kehormatan dan renungan suci, diakhiri dengan doa, serta penandatanganan buku apel kehormatan dan renungan suci. Peringatan Hari Kelahiran Indonesia juga ditandai dengan ziarah ke makam para pahlawan, tepat setelah upacara proklamasi kemerdekaan. Rombongan pejabat tinggi, TNI dan Polri melakukan ziarah serta tabur bunga. Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Barat, AKBP Hadi Saipul Rahman. Prosesi ini diawali dengan mengheningkan cipta sebagai salah satu wujud penghormatan dan penghargaan bangsa atas jasa-jasa pengabdian serta pengorbanan para pahlawan yang telah gugur dalam merintis, memperjuangkan, dan menegakkan serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, seluruh peserta upacara dan undangan melaksanakan penaburan bunga di makam para pahlawan.
Pandemi ini sungguh sudah sangat melelahkan. Semakin hari semakin berlarut-larut dengan korban yang makin bertambah. Kita harus bertegas diri, bukan orang lain, untuk tidak lelah berjuang dan vaksinasi. Saatnya andil menyelamatkan dan amankan negeri kita. Dimulai oleh kesuksesan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, pahlawan kita. Setelah vaksinasi, disiplin dengan protokol kesehatan. Masa depan negeri ada di bahu kita. Ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Gimana dengan adaptasi kebiasaan baru kalian semua? Buat yang rajin ke pasar, jangan lupa ya buat selalu terapin 3 hal utama. Jaga jarak aman, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Saya juga ke pasar kok, tapi pastinya ke pasar sekarang beda kan sama ke pasar dulu. Emang kudu persiapan lebih nih, apalagi kalau kita ke pasar tradisional yang nggak ada sistem pembayaran online-nya. Wah, jadi kayak kita mesti ambil uang dulu ke ATM. Nah, setiap kali kita sudah sampai di ATM, kita harus memperhatikan dan kita harus menjaga karena pada prinsipnya semua hal itu sama. Baik saat kita berbelanja, memegang barang-barang yang ada di pasar, atau kita memegang-megang fasilitas umum lainnya yang dipegang oleh orang banyak, atau kita pegang uang, yang penting setelahnya semua jangan lupa harus cuci tangan dengan baik. Jadi buat yang mau belanja di pasar tradisional kayak saya tadi, dari awal pengunjung datang itu harus menjalankan protokol kesehatan seperti pengecekan suhu. Kemudian disediakan juga ada area cuci tangan tadi tuh. Nah, buat yang udah sering ke pasar, pasti tahu dong kapan sih sebenarnya jadwal sibuknya pasar. Kalau udah tahu, sebaiknya dihindari ya. Jangan lupa selalu bawa catatan sendiri biar belanjanya gampang dan cepat selesai. Nggak boros lagi. Ingat ya, waktu di pasar jangan berkerumun. Kalau rame, kita harus antri. Yang sabar ya. Dan jangan lupa, kalau kita lagi asik tawar-menawar nih, jangan kelepasan sampai buka masker. Kadang saking serunya kita sampai lupa, terus nurunin deh maskernya. Waduh. Terus buat para pembeli semuanya, jangan lupa kalau sudah sampai di rumah lagi, tas belanjanya juga harus dicuci. Terus dibersihkan ya seluruh isi belanjaannya juga. Dan harus segera mandi, lalu ganti baju bersih sebelum bertemu dengan anggota keluarga lainnya. Jadi buat Bapak Ibu semuanya jangan takut untuk belanja ke pasar, asalkan harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan tadi, supaya kita semua tetap sehat. Setelah melakukan upacara peringatan HUT RI, Bupati dan Wakil Bupati, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana Merdeka dengan mengenakan pakaian adat Lampung pada Selasa 17 Agustus 2021. Dalam momen kemerdekaan ini, Pemkab Lampung Barat tak lupa memberikan sejumlah penghargaan dan santunan. Penghargaan dan santunan tersebut diberikan langsung secara simbolis oleh Bupati kepada 2 orang veteran.
juga santunan kepada keluarga almarhum Anwar Sobirin yang merupakan tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu juga memberikan beasiswa seni budaya dan pemberian penghargaan pramuka berupa 3 lencana, yakni Pancawarsa, Karya Bakti, dan Lencana Dharma Bakti. Bupati Lampung Barat juga menghimbau masyarakat untuk selalu mengingat jasa pahlawan dengan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Juga memperkuat persatuan dan kesatuan guna memperkokoh NKRI. Di tengah pandemi seperti ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan melakukan vaksinasi tentu sangat berarti dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oleh sebab itu, Bupati berharap masyarakat tetap mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Pak Rasul berharap Satgas COVID-19 yang sudah terbentuk baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan pekon dapat meningkatkan etos kerjanya sesuai kode etik, bekerja secara profesional dan berintegritas. Keikhlasan saat menjalani tugas yang dibutuhkan agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal. Bupati juga berpesan kepada seluruh tenaga medis yang ada di Lampung Barat untuk tidak membeda-bedakan suatu golongan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan pitu program Bupati Lampung Barat, yaitu pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Yang pertama tentu kita bersyukur, alhamdulillah proses kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dari penyambutan hingga detik-detik peringatan, dan juga dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah pada siang hari ini. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan semuanya akan mendapatkan barokah dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur. Walaupun kita sama-sama mengetahui pelaksanaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini untuk yang kedua kalinya dalam suasana di tengah pandemi COVID-19. Tahun lalu Pak Kapolres, suasananya masih cukup meriah. Tetapi kalau tahun ini sungguh sangat menyedihkan. Kenapa? Karena kita masuk di level 4 terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Tetapi tentu walaupun dengan suasana yang penuh kesederhanaan, tidak akan mengurangi nilai dan makna yang terkandung daripada sebuah peringatan HUT Republik Indonesia yang ke-76 ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada kita semua tentunya. Mari kita sama-sama mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 ini, dengan konsep persatuan dan kesatuan, dengan konsep gotong royong dan kebenekaan. Karena kebersamaan inilah yang akan mengokohkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak dalam konteks kita saling menyalahkan, karena tentu tidak ada di antara kita ini yang sempurna. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mohon dukungan kepada para veteran yang mewakili daripada jajaran-jajaran ataupun para veteran yang ada di Kabupaten Lampung Barat khususnya. Mohon doa restunya Pak, ya, mohon doa restunya, mudah-mudahan badai COVID-19 ini segera berakhir. Dan juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salam khusus dan ungkapan terima kasih spesial khusus kepada keluarga besar tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Wabil khusus yang hari ini menerima penghargaan dari Pak Bupati terkait dengan pengabdian dan dedikasinya dalam rangka pelayanan penanganan COVID-19. Salah satu tenaga kesehatan kita di Kabupaten Lampung Barat sudah dipanggil oleh Allah SWT. Tentu kita berdoa, ya, mudah-mudahan segala pengabdiannya, segala jeripayanya akan dicatat oleh Allah SWT sebagai catatan amal ibadah. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh tenaga kesehatan, baik yang ada di tingkat PON dan juga yang ada di tingkat kecamatan dan juga yang ada di tingkat kabupaten, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kesabaran. Tapi yang paling utama adalah diberikan keikhlasan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Lampung Barat dalam rangka menghadapi COVID-19. Tentu saya tidak menginginkan ada sebuah persoalan atau kasus adanya pelayanan yang buruk dari tenaga kesehatan terhadap masyarakat ataupun warga Kabupaten Lampung Barat yang ingin diberikan pelayanan terkait dengan penanganan COVID dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada seluruh jajaran tenaga kesehatan sesuai dengan kode etiknya. Berikanlah pelayanan yang baik sesuai dengan itu program pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yaitu pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hari ini betul-betul saudara sedang diuji. Saudara dicoba untuk berbuat yang terbaik. Saudara diuji bagaimana caranya memberikan pelayanan yang cepat dan tidak membeda-bedakan status atau kelas dan golongan ataupun keluarga. Karena hari ini memang yang namanya COVID ini sulit juga kita untuk melihat dengan kacamata kita langsung terkait dengan gejala-gejalanya. Ada, ini mohon maaf ini Pak Ketua DPR, ya, karena memang tenaga kesehatan kita ini sangat terbatas. Jadi kalau ada warga kita yang merasa tidak nyaman dengan standar operasional yang dilakukan oleh pihak kesehatan, tenaga kesehatan, tugas dan tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Mengapa? Karena tenaga kesehatan ini sangat terbatas. Kalau seandainya mereka bekerja secara gegabah dan terlalu berani, tanpa berpikir bagaimana caranya bekerja sesuai dengan standar operasional daripada penanganan COVID-19, kita khawatir nanti para dokter, para bidan, para perawat terpapar.
Seandainya mereka terpapar dengan jumlah yang cukup besar, tentu yang dirugikan adalah kita semua. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat, seandainya memang ada sakit ya yang dirasakan, tidak usah sungkan-sungkan untuk melakukan katakanlah konsultasi ataupun pemeriksaan ke puskesmas ataupun rumah sakit. Karena hari ini yang menjadi problem yang paling utama. Dan yang berikutnya juga pada kesempatan ini, selamat kepada anak-anak berdua yang mewakili teman-temannya ya. Nah, kita juga ada beasiswa seni dan budaya yang sudah masuk tahun kedua, ya. Pak Bupati berharap prestasi ini tolong dipertahankan dan dibanggakan, ya. Jangan sampai nanti program pemerintah Lampung Barat terkait dengan beasiswa seni dan budaya ini tidak memiliki manfaat dirimu tentu, keluargamu, dan tentu masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Bagaimana menjaga dan melestarikan daripada seni budaya yang di Kabupaten Lampung Barat. Kita ini kaya Lampung Barat ini dengan seni dan budaya. Nah, inilah tugasnya ke depan, bagaimana menjaga, melestarikan, dan mempertahankan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Ini merupakan program keduanya Pak Bupati terkait dengan beasiswa. Karena beasiswa yang pertama adalah beasiswa kedokteran. Nah, ini adalah lanjutan beasiswa seni dan budaya. Termasuk juga tahun ini provinsi punya program yang namanya bahasa daerah. Insya Allah nanti Lampung Barat ini akan mengutus 2 atau 3 orang ya untuk mengikuti kegiatan di Universitas Lampung dalam rangka mempertahankan bahasa daerah yang merupakan kebanggaan daripada masyarakat Lampung. Apresiasi dan ucapan terima kasih diberikan oleh pemerintah Lampung Barat kepada pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang telah sukses melaksanakan tugas dengan baik. Menurut Bupati, kesuksesan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-76 ini tidak lepas dari peranan Paskibraka yang sudah berlatih dan bekerja keras. Orang nomor 1 di bumi Beguai Jejama berharap anggota Paskibraka dapat menjadi teladan yang memiliki jiwa nasionalisme, patriotisme, kepeloporan, dan kepemimpinan yang diimplementasikan dalam perilaku kehidupan. Dengan prestasi, disiplin, dan moral yang baik, tentu dapat memberi energi positif bagi generasi muda Lampung Barat. Dari Lampung Barat, Ferry Saburai TV melaporkan.